Halo teman-teman semua, di sini aku akan ngejelasin secara singkat tentang materi yang aku sukai di Al-Haq Tasawuf. Kenapa aku suka materi ini? Karena dari sini aku jadi lebih tahu banyak hal yang sebelumnya belum pernah aku bayangin ya. Kayak ternyata hal ini tuh menarik banget gitu. Yakni materi tentang sabar. Sabar emang adalah kata yang pastinya familiar di kepala aku maupun di kepala teman-teman semua. Pasti di otak kita tuh mengatakan bahwasanya sabar itu adalah bersikap tidak pemarah, kita harus bertahan, kita harus tetap tersenyum ketika menghadapi cobaan, kita nggak boleh mengedepankan emosi kita dalam menghadapi suatu masalah, kayak gitu kan sabar yang ada di dalam otak kita semua. Nah, dalam bahasa Arab, sabar itu dikenal sebagai al-habs yang artinya menahan atau memenjarakan. Konteks sabar yang kita pahami saat ini sebenarnya emang udah benar teman-teman, tapi perlu kita telaah lebih dalam lagi. Yang pertama yakni dalil-dalil tentang sabar. Jadi sabar itu dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 153 yang bunyinya seperti ini. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Kemudian ada juga dalam surah Al-Imran ayat 200 yang bunyinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di batasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Dalam hadis sendiri diriwayatkan oleh Bukhari nomor 1469 bunyinya, barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah akan menjaganya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabarannya. Lalu ada hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang bunyinya, tidaklah seorang muslim mendapatkan kelelahan, sakit, kecemasan, kesedihan, mara bahaya, dan juga kesusahan hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah menghapuskan dosa-dosanya dengan hal tersebut. Nah, dapat kita pahami semua ya bahwa sabar itu tuh memang sepenting itu teman-teman. Dan kita juga bisa tahu bahwasanya dengan kita bersabar dalam menghadapi cobaan yang telah Allah berikan kepada kita, Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Nah, ada dulu pertanyaan yang agak menarik nih teman-teman. Sebenarnya sabar itu tidak memiliki batasan, namun manusia sendiri itu sering berkata bahwa sabar itu ada batasnya. Nah, kenapa sih kok bisa kayak gitu? Ternyata seperti ini teman-teman. Manusia itu memiliki hawa nafsu, dan dengan hawa nafsu manusia ini kita tuh sering ngerasa kayak ini kurang, ini lebih, kayak gitu. Jadinya kita memberikan standar sendiri tentang kesabaran yang kita miliki. Dalam pendapat Imam Ghazali, sabar sendiri tuh memiliki beberapa tingkatan. Nah, tingkatan ini bisa membuat kita tahu kenapa manusia tuh sering bilang bahwasanya sabar itu ada batasnya. Yang pertama yakni mereka yang mampu mengalahkan hawa nafsu karena tingkat kesabaran mereka tinggi. Ini ada di level pertama. Di level kedua ada mereka yang memiliki ketahanan terhadap dorongan nafsu meski kadang-kadang kalah tetapi kemudian bangkit kembali dan tetap bertahan. Nah, yang ketiga yakni mereka yang mencoba menahan dorongan nafsu tetapi kesabarannya lemah sehingga akhirnya mereka kalah. Nah, dari situ bisa kita tahu nih kenapa manusia tuh kadang bilang kalau sabarku tuh ada batasnya, yaitu karena kemampuan kita sendiri dalam menghadapi hawa nafsu kita itu belum cukup kuat untuk mencapai kesempurnaan kesabaran. Nah, dalam materi sabar ini aku seneng banget karena di sini aku tahu bahwasanya sabar itu nggak melulu tentang sabar menghadapi cobaan hidup. Jadi sabar sendiri itu tuh pengimplementasiannya banyak banget teman-teman. Contohnya nih, sabar dalam menghadapi hawa nafsu. Hawa nafsu sendiri tuh banyak jenisnya. Dalam hal kecil seperti kita membeli barang-barang lucu tapi nggak berguna, itu juga termasuk hawa nafsu kita.
Nah, terus ada juga sabar menjalankan perintah Allah. Allah memerintahkan kita untuk sholat 5 waktu, untuk puasa 30 hari. Itu tuh kita diajarkan untuk terus bersabar. Ketika kita nggak bersabar, otomatis ibadah kita akan terhenti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada sabar dalam menyampaikan dakwah. Dalam dakwah sendiri, Rasulullah mengalami berbagai rintangan dari kaum-kaum yang menolaknya. Nah, ketika Rasulullah dulu tidak bersabar, otomatis agama Islam tidak akan tersebar hingga saat ini. Lalu ada juga sabar dalam peperangan. Dahulu kala di saat perang kedua umat muslim dan juga termasuk kepada peperangan yang membawa kekalahan kepada umat muslim, diriwayatkan bahwasanya di situ para pemanah jitu tidak mau untuk bersabar dan menuruti perintah Rasulullah untuk tetap berada di atas bukit dan tidak turun sebelum diperintahkan. Nah, karena hawa nafsu mereka, karena melihat kekalahan dari pihak musuh, membuat mereka turun dan akhirnya peperangan itu mengalami kekalahan. Nah, lalu ada juga sabar dalam bersosialisasi. Dalam bersosialisasi tidak bisa kita pungkiri bahwasanya kita juga kadang memiliki penolakan-penolakan dari lingkungan kita. Nah, ketika kita mau bersabar, otomatis kita nantinya akan bisa bersosialisasi dengan lebih baik lagi. Nah, segitu ya teman-teman yang bisa aku jelasin tentang bersabar. Semoga kalian bisa lebih paham lagi nih tentang sabar dan bagaimana pengimplementasiannya dalam kehidupan. Jangan lupa untuk tetap bersabar teman-teman. Dadah. Aduh. Dadah.